Nah, oke teman-teman, jadi malam hari ini saya habis pulang kerja ya. Habis banget pulang kerja. Jadi ini sekitar jam 9 malam ya. Jadi 9 malam saya habis makan, mandi. Nah, jadi saya mau bersih-bersih kandang burung. Jadi setiap hari seperti inilah saya lakukan itu buat menjaga kesehatan burung peliharaan saya. Jadi ini kandangnya udah kotor banget. Itu ada satu ekor kandang kenari ya, kenari saya tuh yang paut, sama kandangnya si Molly ataupun kandang si ini kandang besi yang labet itu. Nah itu karena kotor banget kandang si Molly, jadi saya mau cuci. Nah untuk yang lainnya itu masih bersih semua ya. Nah untuk yang sogon-sogonnya masih bersih. Kalaupun nanti kandangnya kotor pasti saya cuci, karena menurut saya kalau kandangnya kotor itu takutnya nanti burungnya sakit ya. Jadi setiap hari saya cuci, saya bersihin kalau yang kotor. Nah untuk yang tidak kotor itu saya cuci, saya ambilin dulu cepuk-cepuk air minum ataupun cepuk makanannya ya, cepuk nektar ya, cepuk pakan kenari saya ambil, saya cuci. Nah seperti itu, dan saya ganti kertas-kertasnya itu yang kotor ya. Nah lemeknya yang bawah itu kalau yang pakai kertas saya ganti yang baru, kalau yang tidak pakai kertas itu saya sikat ya, saya cuci. Nah jadi seperti itu biar kondisi burungnya itu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah jadi seperti inilah perawatan saya setiap hari. Walaupun saya capek kerja, tetap saya untuk perawatan burung itu nomor satu. Nah ini saya lagi cabut-cabut cepuk nestar ya, cepuk nestar sama cepuk airnya saya cabut-cabut, saya mau cuci. Nah cucinya juga dengan sabun ya, harus cuci sama sabun. Setiap hari saya lakukan seperti itu biar burung peliharaan saya itu sehat-sehat semua. Nah ini saya juga lagi ditemenin si Molly ya teman-teman. Nah karena si Molly itu pengen ikut, jadi seperti ini. Jadi kalau saya lagi bersihin kandang itu pasti si Molly gerabakan di dalam kandang itu pengen keluar. Jadi setiap saya bersihin kandang teman-temannya itu pasti saya keluarin juga ya si Molly, biar si Molly itu nggak gerabakan di kandang, karena memang dia pengen cepet keluar ya, jadi kasihan banget. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya juga mau ngambil lemeknya burung sogon ya. Nah itu kan bukan kain, jadi itu disikat, dicuci ya, dicuci karena itu bawahnya pasti kotor banget, bekas nektar ataupun bekas kotorannya ya. Nah jadi yang tumpah-tumpah di bawah. Nah ini belum saya cuci ya, jadi nanti saya cuci, saya buang, saya ganti baru semua ya teman-teman. Jadi saya ganti nektar, suplemennya, pakan kenari, dan juga suplemen kenari itu cepuk airnya juga saya ganti sama yang baru-baru semua. Nah ini masih kotor belum saya cuci, nanti bakal saya cuci. Nah itu si Molly itu nggak tahu, pokoknya kalau deket saya itu pengennya ke atas kepala sama main di rambutnya tuh ya, mencoba buat gigit hidung. Itu gigitnya lumayan sakit ya teman-teman. Jadi Molly umur sekarang udah 3 bulan, itu gigitnya udah lumayan sakit. Nah karena tadi udah saya bersihin video, untuk bersih-bersih tidak saya record ya, tidak saya rekam karena memang tempatnya gelap ya teman-teman. Saya nggak punya ini buat punya penerangan di tempatnya itu. Nah ini udah saya bersihin. Nah ini tinggal saya buat pengeringan. Nah jadi kalau kandang-kandang yang kotor dan saya udah cuci itu pasti saya lap-lap seperti ini biar air-air yang menempel di kandang itu cepat kering. Nah seperti ini, dan biar merawat kondisi kandangnya juga ya, biar nggak karat, terutama yang kandang-kandang besi ini. Jadi setiap saya cuci harus saya lap, saya keringkan ya, biar kandangnya tidak cepat karat. Untuk yang kandang kayu pasti saya lap biar kandangnya itu tidak cepat rapuh ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah mungkin teman-teman yang belum subscribe, pokoknya jangan lupa subscribe dan mohon dukungannya ya. Pokoknya bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya terus semangat bikin konten tentang burung ataupun hewan-hewan dan alam ya teman-teman. Jadi seperti inilah hobi saya, mudah-mudahan. Dan sekarang saya berdoa mudah-mudahan dari hobi saya ini suatu hari bisa menjadi rezeki juga buat saya. Nah jadi seperti inilah perawatan saya terhadap burung-burung peliharaan saya. Jadi walaupun saya capek kerja, saya harus sempetin buat ngebersihin kandang, mengganti air minumnya ataupun pakannya ya. Jadi seperti itu, harus kondisi besoknya itu harus kondisi baru lagi ya, terutama minumnya ataupun air minumnya ataupun pakannya itu harus kondisi baru lagi biar burungnya itu keadaan makan dengan fresh dan sehat ya teman-teman. Nah habis seperti ini
Habis semua beres, udah dilap-lap, ada moli juga. Nah ini next bakal saya kasih makan ya, kasih pakan kenari saya, karena memang biji B-nya tinggal dikit. Nah saya tambahin. Nah ini saya ganti kertas yang baru ya. Nah ini saya pakai kertas nasi, jadi bawahnya itu biar tidak cepat kotor ya teman-teman, tidak cepat kotor dan cepat. Ini juga praktis kalau kita mau ngebersihin. Kalau saya mau ngebersihin kotorannya itu tinggal buang, ganti lagi kertas yang baru. Nah seperti ini. Ini untuk yang bukan kertas itu dilap karena memang masih basah ya, jadi lap masih basah biar burungnya itu tidak dingin lah. Jadi kondisi keadaan kandang itu dengan posisi harus kering, jadi harus steril. Nah ini saya lap-lap ya teman-teman, saya lap-lap karena memang tadi kotor banget dan habis dicuci juga, jadi masih ada air-airnya, jadi harus dikeringkan dulu. Nah sebelum kita masukkan ke dalam kamar ya, kamar tempat saya tinggal ini. Nah itu baru dalam keadaan steril ataupun bersih gitu. Nah jadi ini peliharaan saya itu ada 6 ekor teman-teman ya. Jadi udah lumayan repot juga ya, karena sempit tempatnya. Tempat saya itu tinggal sempit. Nah jadi seperti ini. Jadi resiko kita yang punya hobi melihara burung, jadi ya seperti inilah, walaupun sempit tapi tetap namanya juga hobi, kita wujudkan. Nah ini tinggal saya kasih pakan-pakannya ya, karena tinggal dikit saya tambahin. Nah untuk pakan-pakannya itu kenari ataupun labet itu biasanya kulit biji-bijinya itu masih tertinggal ya di dalam. Itu kalau bisa kita tiupin, kita buang. Nah itu kita buang, jangan sampai tercampur sama kulit-kulitnya ya, karena memang kasihan. Jadi kita harus buang kulit-kulitnya yang masih di dalam cepuk gitu ya. Nah kalau udah kita baru tambahin atau enggak ganti yang baru. Nah seperti ini. Jadi ini buat kenari saya teman-teman ya, jadi pakai pakan biji-bijian. Nah untuk pakan biji-bijian ini saya beli di kios-kios ya, itu banyak banget. Jadi setiap hari saya pasti ganti yang baru kan. Jangan, kalau bisa teman-teman kalau ngasih itu pakan kenarinya ataupun labet itu dikit saja, jadi setiap hari bisa ganti yang baru ya, biar pakannya itu fresh. Nah sekarang tinggal ngasih minumnya ya, jadi seperti ini saya kasih tuang-tuang dulu. Nah ini ada 6 cepuk ya, 6 cepuk. Ini cepuk pertama itu kenari. Nah di video pertama ini saya lupa ngasih ini ya, ngasih suplemen atau vitamin di cepuk air minumnya ke teman-teman. Ini buat kenari, nanti bakal saya kasih, karena memang saya juga harus ngasih setiap hari untuk suplemen biar burungnya cepet bunyi ataupun cepet gacor. Karena memang kenari saya ini habis mabung, jadi tidak bunyi ataupun macet bunyi. Nah sekarang alhamdulillah udah mulai bunyi lagi karena sudah saya kasih suplemen untuk kenari-kenari saya nih. Dan semua burung juga saya kasih suplemen atau vitamin biar burungnya itu sehat dan cepat bunyi juga. Karena kita kalau melihara burung, yang kita lihat itu, yang kita dengar itu ada suaranya ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman jadi kalau mau ikut perawatan seperti ini boleh, atau mungkin teman-teman yang males ya terserah. Seperti ini mungkin capek setiap hari bersihin, tapi namanya hobi, kita harus merawat burung dengan cinta dan kasih sayang. Jadi jangan asal-asalan, nanti malah burungnya sakit kalau tidak. Nah ini saya ambil lagi, kan tadi saya lupa. Nah ini saya kasih suplemen atau vitamin buat burung ya, biar cepat bunyi. Nah jadi saya kasih 5 tetes, jadi seminggu 3 kali teman-teman. Nah ini saya kasih biar burungnya cepat bunyi, karena memang kenari saya itu yang satunya paut, yang satunya habis mabung dewasa cuma macet. Nah ini sogon saya juga saya kasih vitamin sogon, dan lovebird juga saya kasih vitamin ya. Nah ini 3 tetes, kalau burung sogon 3 tetes. Ini beda ya, jangan, ini suplemen setiap burung beda-beda teman-teman, jadi tidak disamaratakan. Untuk kenari ya kenari sendiri, burung sogon, dan burung labet. Nah ini saya juga kasih suplemen buat makanannya ya. Jadi karena saya sibuk kerja nggak sempet buat beli sayuran atau telur puyuh buat nutrisi tambahannya, jadi saya kasih
pakan yang praktis seperti ini ya. Nah ini pakai CD Kenari. Nah ini saya pakai yang CD Kenari Super, jadi ini paling bagus walaupun botolnya kecil tapi harganya cukup lumayan. Nah ini tinggal saya kasih makan-makan ke burung-burung peliharaan saya, biar besoknya burungnya itu sehat dan tidak sakit dan cepat bunyi juga. Nah ini teman-teman, jadi udah saya kasih semua ya ke burung peliharaan saya. Karena tadi videonya panjang, jadi saya cut aja, saya potong. Nah ini sekitar 6 ekor udah saya kasih. Dari segi minumnya udah saya ganti baru, dan pakan-pakannya juga baru. Nah jadi saya kasih suplemen juga, dan tempatnya juga sudah bersih. Dan habis ini bakal saya gantung ke tempat yang lebih aman untuk dia burung-burung istirahat ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah ini Molly, jadi Molly ini pengennya keluar terus ya teman-teman, karena dia suka banget kalau main di luar ya. Jadi memang kalau siang saya sering buat mainan gitu, cuma karena ini malam waktunya istirahat, jadi saya masukkan lagi ya teman-teman. Nah ini burung-burung kenari saya juga, ini yang paut, dan kandangnya juga udah bersih ya, udah bersih. Udah saya sikat juga, saya cuci tadi, walaupun belum terlalu bersih banget, masih ada bintik-bintik kotorannya menempel, tapi ini udah lumayan cukup bersih. Karena tadi saya nyuci juga di tempat kamar mandinya itu gelap ya teman-teman, jadi tidak terlalu jelas ya, jadi saya sikat sekedarnya saja. Tapi udah alhamdulillah udah mulai bersih lah, biar burungnya itu sehat ya. Bawahnya juga saya sikat-sikat tadi itu, cuma itu memang mungkin di tempat yang susah ya, selip gitu, jadi tidak bersih. Nah ini sokon-sokon saya juga udah saya mandikan, saya kasih makan dari segi Nexstarnya ataupun suplemennya. Nah itu yang merah itu suplemen, yang Nexstar itu yang hijau. Dan air minumnya juga udah saya kasih vitamin ya, biar burungnya cepet gacor. Karena ini sogon-sogon saya ini sogon ombyokan ya, atau sogon bahan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau ikut cara perawatan saya silahkan, ataupun tidak. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bye bye.